Manusia itu baru dikatakan manusia kalau memang beradab. Aqbil 'alan nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. NU itu organisasi atau perkumpulan sekarang istilahnya adalah yang saya yakini membawa berkah bagi pengurusnya dan anggotanya pada satu sisi, tapi pada sisi lain kalau orang jadi pengurus NU niatnya tidak benar akan membawa madarat atau bahasa orang Jawa malati, bikin kualat. Coba dah jadi pengurus NU. Kok dia tidak ikhlas? Selesai jadi pengurus, komputer dibawa ke rumah. Ya, inventaris komputer, laptop dibawa pulang ke rumah. Ada yang begitu tak? Itu Pak Latu pada di sini. Ada nggak yang begitu tak? Ya, dikasih motor inventaris bawa pulang ke rumah, tak lagi dikembalikan. Mobil apalagi. Awas, orang seperti itu tidak akan berkah. Kenapa? Karena organisasi ini didirikan oleh para ulama dan para wali. Maka kalau ada orang melihat di luar NU lebih baik dikasih keberkahan atau dikasih sesuatu yang sifatnya materi, dia keliru. Saya mengatakan begini dalam bahasa Arab. Man u'tiya khidmata nahdlatil ulama, barang siapa kok orang dikasih kesempatan khidmah di Nahdlatul Ulama, thumma ra'a ghairaha khairan minha, lalu dia melihat kok di luar sana ada khidmah yang dianggap lebih hebat daripada khidmah di NU, faqad adzama saghiran wa saghara aziman. Berarti dia sudah menganggap sesuatu yang besar kecil dan sebaliknya sesuatu yang kecil dianggap besar. NU ini besar. Maka kalau kita jadi dai-daiyah NU, jadi pengurus NU harus bangga, Pak. Ini luar biasa berkah. Saya sudah malu bercerita tentang diri saya lah. Ya, karena saya sangat merasakan. Ya, karena sangat merasakan, jadi saya malu kalau ditanya pengen apa lagi, saya udah malu. Di NU itu nggak minta apa-apa sudah banyak dapat, Pak. Iya. Sudah banyak dapat di NU itu. Kalau ditanya pengurus NU, tanya Pak Abdullah Latupada, apa ada gajinya? Tidak ada. Tidak ada Pak Abdullah. Tidak ada. Tapi berkahnya luar biasa. Berkahnya luar biasa. Nah, saudara-saudara, jadi sekali lagi merevolusi mental para tokoh agama, para pemimpin, termasuk para pejabat, memang itu nomor satu dulu. Sebab merekalah yang jadi cermin, uswah, qudwah, panutan bagi rakyat dan umat. Sebab kalau mereka ini sudah luar biasa, di bawah ikut. Saudara, biasanya memang para santri itu yang dilihat adalah gurunya. Sebagaimana juga masyarakat yang dilihat tokoh agamanya, atau kalau di bawah rakyat yang dilihat para pejabatnya. Dulu kami malu gitu berperilaku yang tidak baik karena kita lihat kiai kita baik gitu. Kiai kita itu Masya Allah terhormat. Saya misalnya itu melihat bagaimana dihormati dan terhormatnya Kiai Sahal Mahfud, guru saya. Itu saya lihat betul, Masya Allah, Kiai Sahal itu kalau ada acara NU tak pernah nanya kamar saya mana. Beliau pakai uangnya bayar sendiri itu hotel. Ya, dia bayar sendiri. Mau dibayari panitia, padahal dia Rais Am PBNU. Ya, tidak. Saya masih punya uang. Alhamdulillah, bayar sendiri Pak. Ya, bayar sendiri kalau udah acara NU. Ya, kalau acara kementerian itu lain, memang harus ada SPJ Pak ya. Ya, mau tidak mau dibayarin. Kalau acara NU itu kadang bayar sendiri. Nah itu, saya lihat sekali bagaimana Masya Allah beliau dihormati. Dulu saya ikut ngaji kitab ya. Nah, setiap Ramadan Kiai Sahal guru saya itu membaca kitab.
Kitab besar, Jam'ul Jawami, Ashbah wan Nadhair, itu selama Ramadan hatam itu biasanya. Dan biasa dimulai jam 8 pagi, Prof. Selesai jam 11 siang, istirahat, lalu dimulai lagi jam 1, selesai biasanya asar. Itu hatam. Zaman itu, saya ngaji, saya ingat, ada seorang bupati, kapolres, atau dandim gitu ya, saya lupa. Pokoknya pejabat, tapi saya ingat kayaknya si kapolres sama dandim. Datang, waktu itu kan belum ada HP. Ya, dan memang kalau tradisi di Jawa, itu pejabat itu mau silaturahim, tidak berani dia. Nanya dulu, Kiai ada apa enggak? Ya kau datang-datang aja baca Fatihah. Kalau nasibmu baik ya kau ketemu Kiai. Begitu, datang dia. Datang rupanya Ramadan itu jam 9 pagi. Kiai kami sedang baca kitab kan, di musola pesantren. Lalu santri nyatat di bawah. Itu saya lihat karena saya dekat di situ bersama putra guru saya Gus Razil. Nah ini saudara-saudara pejabat itu kemudian dipersilahkan oleh santri untuk masuk, nggak berani. Ikut duduk di emper santri gitu. Pejabat ini Kapolres dan duduk di emper. Nah, lalu bertanya mereka, Pak Kiai ini selesainya jam berapa biasa ngaji? Oh nanti jam 11 Pak. Oh jam 11. Jam baru jam 9 Pak. Jam 9. Oh, oke. Apa perlu kami sampaikan Pak Kiai? Oh jangan, biar kami ikut ngaji katanya. Hebat Pak. Saya lihat sendiri. Bi ummi a'yunina, kata orang Arab, bi ummi a'yunina, dengan mata kepala saya sendiri. Tahu apa wibawanya ulama dulu. Ya ibarat garam itu garam negeri betul. Sekarang kan tidak. Coba pejabat mau datang, Masya Allah. Sudah dibuatkan ini Pak, apa namanya, spanduk, backdrop. Selamat datang Pak Kapolda, begitu ya. Yang datang ternyata diri Intel. Tak jadi datang pula dia, gitu. Sudah disiapkan, kayaknya luar biasa sekarang itu. Nah saudara-saudara, kenapa bisa begitu? Ya karena tadi beliau jadi panutan. Ulama-ulama semacam inilah yang akan jadi panutan dikenal. Ya, karena manusia itu dan sebagaimana sebuah bangsa akan dihormati kalau memiliki adab. Saya mengatakan begini, kalau Anda bicara ulama, ulama itu adalah tokoh, termasuk dai itu, baru pantas dikatakan ulama kalau memiliki dua kompetensi. Pertama kompetensi keilmuan, yang kedua akhlak. Nah, kalau belum punya dua ini jangan dipanggil ulama lah gitu. Boleh jadi pintar agamanya, tapi tidak punya akhlak. Ya, tidak punya adab yang kedua, tak layak dipanggil ulama. Karena manusia itu dihormati karena akhlak ini, Pak. Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din mengutip ungkapan seorang ulama penyair bernama Al-Busti. Begini katanya, manusia itu baru dikatakan manusia kalau memang beradab. Aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Aqbil ala nafsi, berusahalah engkau memperbaiki kualitas akhlakmu. Ya akhlak ini mental lah Pak itu. Kalau sekarang istilahnya mental. Wastakmil fadailaha, dan sempurnakanlah akhlakmu. Kenapa? Fa anta bin nafsi, karena dirimu sesungguhnya dengan akhlak, la bil jismi insanu, kau dihargai itu karena akhlakmu, bukan fisikmu, bukan jabatanmu, bukan hartamu. Orang punya harta kaya Pak, tapi akhlaknya jelek, nggak ada yang hormat Pak. Ya paling pas ada uangnya diambil, habis itu enggak. Ya. Ada orang punya jabatan tinggi, ya paling ditakuti saat menjabat. Begitu pensiun, tak ada lagi yang menghormati. Beda dengan Pak Abdullah Latupada, masih dihormati walaupun sudah pensiun. Alhamdulillah. Nah, berarti beliau ini luar biasa. Lah, saya mau cerita ini tentang syair ini. Satu ketika saya di Mekah, nunggu pelempar batu jumrah. Menginaplah mabit saya di Jamarat, di tempat pelemparan itu malam dengan istri saya, beberapa teman.
Samping saya ini ada orang Arab. Pakai baju gamis tapi yang ada tudungnya. Kadang orang Arab menyebutnya ya jalabiyah. Itu pakaian biasa dipakai orang Maroko, orang Tunisia. Sebagai orang timur saya menegur beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadratak Maghribi? Bapak orang Maroko? La, kata beliau. Bukan. Aljazairi? Orang Aljazair? La, bukan. Tunisi? La, bukan. Mauritani? La, bukan. Sambil bercanda beliau meledek saya. Terus. Saya nyerah. Apa kata beliau? Ana Saudi. Ana min mawalid Saudi. Lakin walidi wa ajdadi kan min Uzbekistan. Saya kelahiran Saudi, orang Saudi, tapi bapak saya, kakek saya orang Uzbekistan. Alhamdulillah waqad zurtu Uzbek. Saya sudah pernah ke Uzbek. Saya ziarah ke makam Imam Bukhari, ke makam Syekh Bahauddin Naqsyabandi. Lalu beliau saya menyebut saya Indonesia ya. Andonesi. Aywa Andonesi. Jakarta. Aywa Jakarta. Asimatul bilad. Saya orang Jakarta, ibu kota. Ana ruh Jakarta marrah. Saya pernah ke Jakarta sekali mas katanya. Ana ruh Bandung. Saya sudah ke Bandung sekali. Ana ruh Puncak. Tahu Puncak juga ini bapaknya. Orang Arab ya. Ana ruh Puncak. Saya sudah ke Puncak katanya. Tapi ini orang baik ini. Nah, memang ada orang Arab itu terkenal katanya kalau ke Bogor Puncak senang sekali katanya. Ya kan begitu. Puncak itu kan buat orang Arab itu wah mengagumkan Pak. Sampai ada ungkapan man dakhala Bogor dakhalal jannah. Ya apa yang sudah pernah ke Bogor laksana masuk surga. Ditambah oleh Prof. Lukman bighairi hisab. Bighairi hisab katanya gitu. Nah, lalu beliau bilang begini pada saya. Ana walau zurtu marra Indonesi, walaupun saya baru sekali ke Indonesia katanya, tapi kata dia, saya lihat orang Indonesia ra'aituhum dzu khuluqin. Secara umum orang Indonesia akhlaknya bagus. Wah, dipujinya kita, Pak. Akhlak kita ini katanya mental kita baik. Karena dipuji hidung saya maju 2 senti itu. Saya merendah. Tapi begini Tuhan kata saya, orang Indonesia itu awam-awam, ilmu agamanya kalah sama orang Arab, ibadahnya mungkin juga kalah. La. Manusia itu nomor 1 akhlak. Mental inilah kalau bahasa sekarang. Akhlak. Saya katakan apa adanya, kalau agama mungkin kita kalah sama orang Arab secara umum. Pertama, Al-Qur'anu Arabi. Wa hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza Arabi. Quran itu bahasa Arab, Quran bahasa Arab, hadis bahasa Arab. Mereka lahir di Arab dari kecil. Pinteran dia bahasa Arab sama kita, Pak. Kita baru bisa bahasa Arab kalau tamat aliyah baru kan begitu. Lalu di pesantren. Saya lumayan lah tamat aliyah saja saya. Tak pernah kuliah, tak pernah apa. Di pondok dengan guru saya kisah. Nah orang Arab, Masya Allah. Saya ketemu anaknya orang Arab itu di Masjid Nabawi. Rata-rata kecil-kecil 6 tahun, 7 tahun itu 5 juz. Kalau 12 tahun sudah 30 juz Pak. Saya panggil satu ketika anaknya orang Arab di Masjid Nabawi. Saya panggil. Ya Abdullah ta'al hina. Abdullah sini kau. Orang Arab kan kalau manggil anak kecil kalau tak tahu namanya Abdullah. Kalau enggak Abdullah Muhammad kan begitu. Makanya Pak Abdullah terkenal di Arab. Abdullah ya. Ya Abdullah ya aneh. Abdullah ta'al hina. Saya panggil itu anak kecil orang Arab. 6 tahun pakai gamis lucu. Kam juz'an hafidhal an. Berapa juz kau hafal Quran? Dia jawab, 5 juz'in walillahil hamd. 5 juz Pak, alhamdulillah. Tayyib, ahsantum, bagus. Dia manggut-manggut bilang, Indonesia. Bapak orang Indonesia? Ayo Indonesia. Ma'ruf minasyakl. Ketahuan dari bentuknya Pak. Kurang ajar dia. Wallah kamu begitu Pak. Aduh dia bilang ma'ruf minasyakl. Ketahuan dari bentuknya. Nah ini yang saya kagum Pak. Kalau orang Arab itu
hafal Quran umur 12 tahun biasa. Yang saya kagum itu anaknya orang Arab, Masya Allah, kecil-kecil. Bahasa Arabnya fasih-fasih itu. Ya Allah. Nah, kalau bahasa kita kalah, ibadah juga kalah. Cuma, ya mereka bilang kita akhlak lebih. Nah, kita kan kalau bahasa Arab ya kalah lah.